Iqra. Situ aja di tempatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma utawi amalan kana kang ono apa ma iku aksaru luwe akeh apa ma fahuwa mengkotawi makan aksar iku ahabbu luwe demen ilallahi ta'ala marang Allah ta'ala illa linahwi bid'ati imamihi kecoba karena sepadane bid'ahe imame jamaah ail kathiri tegese imam jamaah kang akeh qarafadin kaya dene imam kang murtad wa fasikin lan fasik walau bimujarradi tuhmati lan senajan kelawan ijine persangkaan fal aqallu mongko tawi kang luwih setitik apane jamaatan jamaane balil faradu bale utawi salat kelawan ijen iku afdalu luwih utama kaza kaya mengkene qalahu ngendika hu ingdha sinten syekhuna guru kita tabaan krana manut di syaikhi marang guruhe syaikhina Zakaria ya Imam Zakaria rahimahullahu taala muga-muga nyayangi Imam Zakaria sinten Allah taala wa kazalan semana uga lawakana lamun ono sapa imam iku layak takidu ora yakin sapa imam wujub ba'dil arkani ing wajibe sebagian pira-pira rukun awi syuruti utawa ing wajibe sebagiane pira-pira syarat wa in atalan senajan nglakoni sapa imam biha kelawan arkan awi syurut li'annahu karna satemene imam iku yaksidu nglakoni sapa menejo sapa imam biha kelawan arkan wa syurut an-nafliyata ing kesunahan wa huwa tawi yaksidu biha nafliyah iku mubtilun perkara kang batalake salat ing dana ing dalem mungguhe kita au kaunil qalili utawa onone jam akang sithik iku bi masjidin kelawan Di dalam sholat berjamaah itu di antara sahnya sholat harus tahu yang fardu itu fardu, yang sunnah itu sunnah, yang syarat mana, yang rukun mana. Kalau ada orang meyakini yang sunnah itu yang fardu itu sunnah, maka nggak sah. Jadi harus tahu, harus bisa membedakan mana yang rukun, mana yang sunnah. Maka na aksar fahuwa hab ilallah. Salat berjamaah yang makmumnya banyak, semakin banyak semakin dicintai Allah. Kecuali makmumnya banyak tapi imamnya fasik, maka lebih baik, lebih utama makmum yang sedikit, imamnya tidak fasik.
walau bimujarradit tuhmah, walaupun kefasikan imam itu dalam bentuk sangkaan. Diperkirakan imamnya fasik. Wa aqallu jamaah, maka jamaah yang sedikit lebih utama, bal infirad. Bahkan kalau kita yakin bahwa imamnya itu fasik, sholat sendirian lebih baik daripada berjamaah. Bal infirad afdal. Terus Au kaunil qalili utawa onone jamaah kang setitik iku bi masjidin ing dalam masjid mutayaqqinin kang dan yakini apa hillu ardi mutayaqqan hilli ardihi. mutayaqqani hilli ardihi kang dan yakini kehalalan bumine masjid au malibanihi utawa kang dan yakini kehalalan bondo bangunane masjid. Bondo kaanggui bangun masjid. Bondo kanggo bangun masjid. Nah, ini termasuk masjid dibangun di tanah dan dengan uang yang tidak halal, itu mempengaruhi. Makanya kalau orang-orang dulu tidak mau sholat yang dibangun oleh pemerintah dari duit pajak. Jadi termasuk lebih utama sholat di tempat yang makmumnya sedikit dibanding dengan yang makmumnya banyak, tapi makmum yang banyak itu sholatnya di masjid yang dibangun dengan duit yang tidak bersih. Jadi pembangunan masjid itu harus betul-betul dengan duit yang sangat-sangat bersih. Maka hukumnya makruh minta-minta di jalan untuk bangun masjid. Ini perlu diperhatikan. Jadi nanti akan datang di akhir zaman orang memperindah bangunan masjid, selepas masjidnya jadi tidak dimakmurkan dengan sholat berjamaah. Jadi yang diutamakan itu bukan bangunannya, tapi amalannya. Amalan masjidnya itu. Kalau kita nengok dulu masjidnya Nabi itu, Masjid Nabawi itu dari pelepah kurma aja. Atapnya pelepah kurma, tiangnya pelepah kurma, lantainya tanah gitu aja. Tapi ada amalan. Amalan Masjid Nabawi itu 4. Dakwah ilallah, ta'lim wa ta'allum, dzikir wal ibadah, khidmat. Jadi ada dakwahnya, ada taklimnya, ada ahli zikirnya yang iktikaf, memakmurkan masjid dengan zikir, baca Quran. Ada pelayanan yang baik, khidmat. Maka bagus kalau di masjid-masjid itu disiapkan makanan, disiapkan minuman untuk para musafir yang mampir di masjid. Di Masjid Nabawi itu seperti itu, sehingga masjid itu bukan sekedar dibangun fisiknya. Maka kaunul qalil bi masjidi mutayaqqan hilli ardih au maliman au malibane. Jadi keutamaan sholat berjamaah itu juga ditengok dari segi masjid dibangun di tanah yang betul-betul diyakini kehalalannya, bukan tanah gosok, bukan tanah rampasan. Memang asli tanah wakofnya orang yang mewakofkan itu memang punya dia tanahnya. Jadi tanahnya itu mutayaqqani
hilli ardi. Tanahnya diyakini seyakin-yakinnya kehalalannya. Kemudian yang kedua, mutayaqqani malibani. Diyakini mutayaqqani hilli malibani. Kehalalan uang untuk membangun. Jadi masjid itu bagus kalau bisa satu orang aja. Atau bareng-bareng di tempat itu. Saya siap 100 juta, saya siap sekian. Jadi tidak usah minta-minta di jalan. Bangun masjid kok minta-minta. Itu kurang pas. Hentikan itu. Lebih baik nggak usah bangun, nggak punya duit. Daripada bangun minta-minta. Karena bangun masjid ini pahalanya besar. Maka yang disampaikan itu adalah pahalanya biar orang itu semangat. Bangun masjid itu memang ingin mendapatkan tabungan di akhirat. Dalam hadis disebutkan, "Mambana masjidan lillah," siapa membangun masjid karena Allah, banallahu baitan fil jannah. Allah bangunkan satu rumah di surga walau kahafsi kutot. Walaupun sebesar sangkar burung perkutut. Maknanya walaupun satu semen, satu bata, maka itu akan mendapatkan bagian dari pembangunan masjid itu sebesar korban kita. Jadi kalau kita ini memberikan uang untuk pembangunan masjid, bukan saya mau nyumbang, bukan nyumbang, ikut bangun. Kalau mau nyumbang kan seolah-olah membantu. Gimana membantu? Kamu selama sebesar duit yang kamu serahkan, itu kamu ikut andil membangun masjid itu. Kamu dapat bagi. Bukan menyumbang. Kalau menyumbang seolah-olah lepas. Bukan. Jadi membangun, ikut bangun. Maka lah ada orang ngasih uang untuk santren, ini saya bantu, bukan bantu, ikut beramal, nah, gitu. Ikut apa? Ikut beramal. Ya itulah hartanya orang yang kaya, amalnya ya sedekah tadi, sedekah, bangun masjid, enggak usah perlu diminta-minta. Kenapa banyak orang minta-minta di pinggir jalan? Karena orang kayanya tidak ngerti. Orang yang punya uang itu kalau nggak diminta nggak mau amal. Akhirnya banyak orang minta-minta. Maka memprihatinkan keadaan umat Islam jadinya. Bangun masjid minta-minta. Bukan malu itu. Di pinggir jalan minta-minta. Akhirnya terjadi musibah, terjadi orang mati, ditumbur mobil, gara-gara minta uang di jalan. Timbul mudarat yang banyak. Di zaman Nabi itu ada masjid dibangun. Yang pertama namanya Masjid Quba. Yang kedua namanya Masjid Dirar. Diceritakan Allah dalam Al-Quran, la masjidun ussisa 'ala taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fihi rijalun yuhibbuna ayyatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Itu Masjid Quba. La masjidun ussisa 'ala taqwa. Sungguh ada masjid yang dibangun dasarnya takwa. Takwa itu maksudnya duitnya takwa, orangnya takwa. Takwa itu baik, duitnya halal, orangnya ikhlas, tanahnya bukan ngerampas. Maka kamu tengok pembangunan masjid kok hasil korupsi atau tidak, itu pasti nggak awet itu. Bangun megah-megah,
Ada oknum memanfaatkan, dapat bantuan sekian, tapi yang sampai untuk masjid cuma sekian. Jadi dikorupsi. Akhirnya apa-apa tidak bersih. Bangunnya jadi tapi nggak awet. Jadi kalau ada pembangunan nggak awet, nggak berkah. Bangunan tuh kayak Masjid Madinah, Masjid Mekah, itu awet. Makmur dengan kebaikan. Jadi mempengaruhi sholat berjamaah adalah kaunul qalil bi masjidi mutayaqqan hilli ardi au mali bali. Jadi ada dua masjid. Yang di sini makmumnya sedikit, yang di sini makmumnya banyak. Tapi masjid yang makmumnya sedikit itu jelas kehalalan tanahnya dan bangunannya. Yang di sini masjid banyak jemaahnya tapi tidak jelas kehalalannya. Campur aduk duitnya. Ada duit halal, ada duit haram, ada duit syubhat. Kita jangan sampai membangun kebaikan itu dengan modal yang kotor. Bersedekah tapi hasil mencuri. Jangan. Nggak diterima oleh Allah. Innallaha thayyibun la yaqbalullah illa thayyiban. Innallaha thayyibun. Allah itu baik. La yaqbalullah, Allah tidak akan menerima la yaqbalullahu illa thayyiban, kecuali yang baik. Biasanya yang baik-baik itu nggak disukai. Nggak disukai. Nggak didukung. Jadi bangun masjid itu harus duit yang halal, niatnya yang bersih. Au ta'atuli masjidi qaribin au ba'idin minha. Ayo. Au ta'attala utawa jadi kosong apa masjidun masjid qaribun kang parek au ba'idun utawa kang adoh Au ta'atuli masjidin. au ta'attuli masjidin utawa kosongi masjid qaribin kang parek au ba'idin utawa kang adoh Kosong minha saking jamaah. minha saking jamaah. Al jamaati tegese jamaah bi ghaibatihi kelawan ora onone Kalau sebab lungone kelawan sebab lungone wong anhu saking masjid dikaunihi karena onone wong iku imamahu imame masjid au yahduru utawa hadir sapa annasu manungso fi hudurihi kelawan hadire imamahu faqalil jam'i mongko utawi setitik jamaah fi dalika ing dalam mongkonone masjid ta'atuli masjid iku afdalu luwe afdal min katirihi saking akehe jam'i fi dalika. Nah, jadi atau bagi orang yang kalau dia pergi masjid dia itu jadi kosong karena dia imamnya masjid itu, maka dia tetap sholat di tempat yang makmumnya sedikit lebih utama bagi dia karena dia itu imam. Kalau dia pergi ke tempat yang banyak jemaahnya, maka masjid dia itu jadi kosong. Maka ini lebih utama bagi imam tadi tetap sholat dengan makmum yang sedikit, karena kalau dia pergi ke masjid yang makmumnya banyak, maka masjid dia jadi kosong karena dia imamnya. Faqalilul jam'i fi dzalika afdal min katsirihi fi ghairihi. Terus
fi Bal bahasa ba'duhum annal infirad bil muta'attil anis salati bi ghaibatihi afdal. bal bahasa balai membahas sapa sinten ba'duhum sebagian ulama annal infirada satemene izin Salat sendirian satemene salat sendirian bil bil muta'attili bil muta'attili kelawan masjid kang kosong anis salati saking salat fihi indal masjid bi ghaibatihi kelawan oleh bungone wong iku afdolul wa afdol wal aujah utawi pendapat kang aujah iku khilafuhu nulayani bahasa bahkan sholat sendirian di masjid dia lebih utama dibanding dia pergi ninggalkan masjid dia untuk berjamaah di masjid lain yang makmumnya banyak. Sholat sendirian di masjid dia lebih utama karena kalau dia pergi malah justru di masjid dia nggak ada orang sholat. Jadi dia sholat sendirian di masjid dia terus sendirian terus lebih utama daripada dia pergi ke masjid lah lain. Kenapa lebih utama? Karena kalau dia pergi meninggalkan masjid dia, justru masjidnya satu orang pun tidak ada orang yang sholat. Jadi dialah yang azan, dialah yang qomat, dialah yang sholat sendirian. Sholat sendirian lebih utama daripada dia pergi meninggalkan masjid dia untuk sholat di tempat lain yang dia bisa berjamaah dengan makmum yang banyak. Maka bagi dia yang sendirian itu di masjid dia lebih utama walaupun dia tidak bisa berjamaah karena nggak ada orang yang datang, cuma sendirian lebih utama. Ada itu masjid seperti itu ya, ada masjid sejak masjid itu berdiri dialah yang adzan, dialah yang qomat, dialah sendiri yang sholat terus. Jadi dia tidak bisa berjamaah, sholatnya sendirian terus di masjid itu. Seperti itu lebih utama bagi dia daripada dia pergi meninggalkan masjidnya untuk pergi ke masjid lain berjamaah di sana. Tidak usah, lebih baik tetap di situ. Karena kalau dia pergi malah kosong masjidnya, tidak ada satupun orang yang sholat. Maka untuk itu dia dengan kerisauan, sehingga setiap berangkat ke masjid ngajak terus ngajak orang ke masjid. Walaupun orang nggak mau, perintahnya kan ngajak. Orang mau nggak mau itu bukan urusan kita. Sambil jalan ke masjid, ayo sebentar lagi adzan, 5 menit lagi adzan, kita ke masjid yuk. Hari-hari istiqomah, setiap ketemu orang dia berangkat ke masjid sendirian, selalu ngajak orang dan tidak pernah ada orang mau. Itu bisa jadi Allah kirim malaikat-malaikat yang menjadi makmum dia di masjid dia, dalam keadaan kita lihat dia sholat sendirian, tapi ternyata masjidnya penuh dengan malaikat bermakmum dengan dia. Jadi seperti ada dalam hadis disebutkan, barang siapa di kebunnya dia mengumandangkan adzan, kemudian qomat dan sholat sendirian, Allah kirim malaikat-malaikat untuk bermakmum di belakang. Jadi kadang orang itu ingin menghinakan kita dengan cara ndak gubris kita. Contohnya, ayo kita ke masjid. Diajak ke masjid tuh dia baik nyengir. Udahlah, gak usah ngajak-ngajak terus. Amal untuk kamu tuh, kamu saya. Ya bukan begitu. Kita nih bareng-bareng. Saya nggak mau bareng-bareng kok. Sanalah kau berangkat. Besoknya diajak lagi. Tidak bosan yang ngajak-ngajak.
terus. Ayo kita ke masjid. Ya kamu ini tidak bosan-bosan ngajak saya. Sudahlah, ayo saya ikut. Nah, akhirnya jadi ikut. Ya, dapat. Jadi kita ini tidak boleh bosan ngajak kebaikan. Kalau kita ini bosan kebaikan, wah, sebagaimana kita nggak pernah bosan makan, pernah nggak bosan makan tuh, kemudian tidak mau makan sebulan, aku bosan, mati kamu tuh, tidak mau makan. Ngajak kebaikan tuh, kalau ada orang mengucapkan salam, assalamualaikum, terus yang disalamin tidak mau jawab, malah nengok, assalamualaikum, nengoknya, dia meremehkan. Maka Allah utus malaikat untuk menjawab salam kita. Jadi dia nggak jawab, tapi yang jawab malaikat. Yang lebih mulia daripada dia. Nabi dakwah di Taif, ngajak orang di Taif untuk beriman. Orang Taif nggak mau. Allah utus, Allah kirim jin. Dari kalangan manusia di Taif tidak mau beriman. Tapi Allah justru jadikan dakwahnya Nabi di Taif, jin-jin pada masuk Islam. Nah. Jadi kalau orang itu dakwah, ngajak kebaikan. Dakwah itu ngajak kebaikan, bukan jamak tabligh wae. Ngajak kebaikan. Orang itu kalau ngajak kebaikan, pasti ada hasilnya. Yang diajakan dia itu dijadikan oleh Allah sebab taubatnya orang durhaka. Kalau tidak di tempat ini, mungkin di Jepang sana, mungkin di Belanda sana. Ada orang taubat sebab mimpi ketemu kita. Saya pernah dinasihati orang kecil-kecil, hidungnya pesek, nggak tahu orang mana itu dia ngajak. Akhirnya, wah. Kita di sini, oleh Allah jadikan azab hidayah di Belanda. Orang Belanda, Mas. Zaman Nabi ada satu suku, Bani Sulaim. Kulil qabilati min Sulaimin innama. Ada satu suku qabilah Bani Sulaim. Dia menyembah patung. Suku itu nyembah patung. Tiba-tiba patungnya ngomong, kalau kamu mau selamat jangan sembah saya. Sembahlah agama Tuhannya Muhammad yang ada di Mekah, di Madinah. Maka pimpinan suku itu, suku Bani Sulaim tadi, namanya Ibnu Murdas. Siapa? Maka patungnya ngomong. Patungnya bicara. Wallahu alam, Allah utus malaikat untuk ngomong di balik patungnya. Patungnya bicara, kalau mau selamat jangan sembah saya, kata patung. Akhirnya seluruh satu suku itu pergi berjumpa Nabi masuk Islam. Padahal Nabi belum pernah mendatangi mereka. Jadi jangan kecewa kalau kita ini ngajak terus nggak ada orang gubris. Perintahnya kan ngajak, wae. Ma'ana illa muballigh, saya ini ngajak, wae. Jadi ngajak itu satu usaha kebaikan. Ikhtiar namanya. Hasil dari ajakan, mau atau tidak. Kalau kita ngajak, pengen kita kan orang tuh mau. Iya tak? Seperti kita ini Ustadz ngajar. Pengen Ustadz tuh semua paham, pinter. Semua. Tapi yang diresap daripada apa yang disampaikan Ustadz, masing-masing otak tuh beda-beda. Ada yang meresapnya banyak, ada yang meresapnya sedikit. Tapi semuanya berhasil. Hatta kamu nggak dapat apa-apa, itu sudah dapat pahala seperti bersedekah 100 ekor kuda di jalan. Apalagi sampai dapat.
Sampai dapat, kamu bisa investasi lagi. Apa yang kamu dapat, diajarkan lagi ke santrinya kamu, terus ke anaknya, terus. Maka ustadz yang dulu ngajarin kamu itu dapat semua itu dari ini sedekah. Seperti ini sekarang. Duduk di sini ustadz nyampaikan. Kalian duduk di sini semua. Sekali ngomong kalian dengar. Terus nanti kamu meneruskan lagi perjuangannya. Maka saya dapat banyak. Nah, saya yang dapat dari siapa? Dari Syekh Zairon. Syekh Zairon dapat dari kamu semua. Tuh, semakin banyak. Nah, itulah Abu Bakar As-Siddiq orang pertama kali yang beriman. Lawuzina imanu Abu Bakrin ma imani hadhil ummah larujiha imanu Abu Bakar. Andaikan ditimbang iman Abu Bakar dengan iman seluruh umat, akan berat imannya Abu Bakar. Iman Abu Bakar sendirian ditimbang dengan iman seluruh umat, lebih berat imannya Abu Bakar. Kenapa? Karena seluruh imannya umat nih, seluruh kebaikannya umat nih diberikan kepada Abu Bakar. Karena dia siapa? Orang pertama kali yang masuk Islam. Kebaikannya Abu Bakar diberikan lagi kepada Rasulullah. Karena Abu Bakar jadi iman sebab Rasulullah. Terus begitu, itulah ekstafet amal, multi level marketing akhirat. Apa? Multi level juga itu. Kamu jangan multi level duit, baik. Multi level duit itu haram. Saya dari guru saya. Nah, kemudian saya nyampaikan ke kamu. Nanti kamu nyebar ke seluruh orang. Punya murid-murid. Yang ini muridnya 1000, yang ini 3000, yang ini 7000, yang ini sekian ribu. Di kampung dakwah, dia datang di kampung, aslimu taslamu, kata Khalid bin Walid. Masuklah Islam, sekampung masuk Islam. Khalid bin Walid datang di satu kampung, dia bilang, aslimu taslamu, masuk Islam, selamat. Akhirnya masuk Islam sekampung. Makanya yang diutamakan tuh ilmu itu barokah, bukan banyaknya. Kalau sudah barokah, banyak Masya Allah, sedikit manfaat juga. Khalil Bangkalan tuh punya murid. Muridnya nggak pernah ngaji. Setiap hari pergi ke pasar, pergi ke sawah. Teman-temannya berangkat bawa kita pergi ke kelas. Murid yang satu ini dia pergi ke sawah. Bertahun-tahun tidak pernah ngaji. Setelah kemudian yang seleting dia selesai ngaji wisuda, maka yang ke sawah hari-hari di wisuda juga. Sudah, teman-teman kamu udah selesai ngajinya, kamu juga selesai ngaji. Kaget dia, selesai ngaji. Gimana Pak Yai? Oh, setiap hari saya nanam padi di sawah. Sudah. Kamu bangun madrasah ya, pondok pesantren di rumah. Kaget dia. Mau diajari apa Pak Yai? Bangun pesantren masa diajari nanam padi. Maka sama Khalil, sini. Kamu buka mulutnya. Mulutnya diludahin. Cuh. Ludahnya seorang wali. Maka santri tadi yang hari-hari di pesantren di mana? Di sawah. pulang belum bangun pesantren, banyak orang mau ngaji. Kaget dia, banyak orang mau ngaji. Aduh, mau diajarin apa ini? Tapi dia yakin aja. Saya suruh diperintah oleh guru saya suruh bangun pesantren, ini belum ada bangunan dibangun, santri sudah pada datang ini. Apalagi saya bangun pesantren ini. Akhirnya ya santri yang datang tadi belum ada bangunan, santri sudah banyak datang mau ngaji. Masya Allah, barokahnya diludahi oleh Allah Khalil Bangkalan itu. Setiap kitab apa saja dipegang bisa dia. Padahal pondok tidak pernah ngaji.
Muka betul muin, tidak ada harkatnya, bisa. Di pondok, jangankan sampai baca kitab. Baca Quran tuh masih peledak-peledak. Diludahin itu, lidahnya itu langsung lentur, langsung seperti PDF. Ditransfer semua ilmunya ke Holil Bangkalan. Kalau di sini kamu jangan minta supaya diludahin, cukup kamu turuti aja. Ustadz mau program 24 jam, ikuti, itu sudah bentuk ludah-ludah semua. Nanti barokah. Sedikit ilmunya, nanti kamu manfaat untuk umat. Itu kata Kiai Uzairon itu begitu. Kalau santri itu tertib, nanti ilmunya barokah. Jadi pesantren itu kalau kamu nggak pinter, jangan kecewa. Belum tentu yang pinter itu laku di masyarakat. Justru kadang yang nggak pinter-pinter itu malah banyak santrinya. Jadi jangan sombong. Yang pinter tetap syukur. Jangan putus asa. Yang tidak pinter, sabar saja. Saya nggak ikut punya otak kok, ini otak milik Allah. Saya sudah minta sama Allah dan saya akan minta terus walaupun sepertinya tidak berhasil. Enggak, saya sudah doa gitu. Tapi kalau kamu juga nggak doa, kamu juga ngaji, ya lain lagi toh. Harapannya dari sisi mana? Doa nggak pernah doa, ngaji nggak pernah ngaji, nggak tertib lagi. Dari mana harapan untuk supaya berkahnya itu dari mana? Jadi santri itu kuncinya 24 jam program, diikuti apa nasihat gurunya, didengerin, diamalkan, dan doa di malam hari. Jaga sholat 5 waktu. Udah itu aja. Banyak kok, saya banyak punya teman di pondok tuh biasa-biasa, tapi santrinya banyak. Santrinya banyak. Pulang kampung dia banyak santri. Ada di pondok itu pinter. Ketika pulang itu nggak ada orang mau ngaji. Kata-kata Kiai Uzairon kita itu nggak tahu. Maka yang perlu kita pikirkan tuh bagaimana ilmu kita ini laku di masyarakat. Kita ini harapannya punya santri-santri, ada orang mau ngaji dengan kita. Jadi kalau ada orang mau ngaji dengan kita, walaupun satu, jangan ditolak. Karena kadang satu itu adalah muqaddimah dari 1000. Bahkan muqaddimah dari 1.000.000. Nah. Dulu saya 2007 ini. 2007 santrinya 1. 2 santri. Saya bilang sama Kiai Uzairon, Pak Yai ini santrinya 1. Programnya sempurna apa semampunya? Loh sempurna. Walaupun 1 anggap itu 1000. Akhirnya walaupun 1 ya tetap masuk kelas, program 24 jam. Pagi tahfidz, siang ini ya, malam mutolak. Oh. Kamu juga begitu. Jadi ya, itu pelajaran dari tadi. Jadi jangan meninggalkan masjid yang kamu di situ sendirian terus sholat. Gimana ini? Saya di masjid ini sendirian terus, tidak bisa berjamaah ini. Sudahlah, saya mau pindah ke masjid sebelah, di sana banyak makmumnya. Jangan. Ya, jangan. Kamu tetap sholat di masjid itu walaupun sendirian terus. Itu lebih utama dibanding kamu pergi ke sana berjamaah di masjid yang banyak. Kamu tetap di situ sendirian. Mungkin bisa jadi kamu sholatnya sendirian terus, tapi dicatat di catatan Allah, malaikat raqib. Itu kamu berjamaah dengan para malaikat yang memenuhi masjid itu. Mas. Jadi karena ada makhluk-makhluk Allah yang nggak tampak, jin, ada jin muslim. Setiap ada perkumpulan kebaikan, maka di situ ada malaikat dan jin muslim duduk ikut ngaji. Seperti sini nih. Kelihatannya mungkin kamu berapa? 20 ya? Berapa? 27. Kelihatan kamu duduk di sini 27 orang. Tapi di belakang kamu ini ternyata malaikat-malaikat. Masya Allah.
Masya Allah. Sehingga jadi malu kita ini. Ternyata ada malaikat Jibril. Masya Allah. Ternyata ada juga malaikat Israel. Wah. Ikut ngaji. Lagi sedang absen kita. Wah, ini lagi ngaji nih. Ini umurnya tinggal setahun ini. Ini tinggal 2 hari ini. Tapi ini masih ngaji nih. Sudahlah, ikut ngaji juga lah. Nah, Israel ikut ngaji. Di zaman Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman. Ketika Nabi Sulaiman itu nyampaikan ilmu, tiba-tiba ada orang datang berdiri di sampingnya Nabi Sulaiman. Setelah berdiri, melototin orang yang ada di majelis itu. Lototin. Sama malaikat Israel. Sama orang yang datang tadi. Sama orang. Ternyata yang datang tadi malaikat Israel. Maka kemudian Nabi Sulaiman tanya, kenapa kamu ke sini? Ini mau nyabut nyawa ini orang ini, tapi dia masih di sini. Dia sudah diputuskan oleh Allah, matinya nanti di kampung sebelah. Jadi kita itu diabsen oleh malaikat Israel 5 kali dalam sehari. Diabsen terus ditengok. Sudah sampai belum daftar kematiannya ini. Ditengok setiap waktu sholat. Nah, kalau ditengoknya lagi sholat, didoain Masya Allah supaya istiqomah. Kalau ditengok tidak pernah sholat, gemes tuh malaikat Israel. Ini kamu ini tinggal besok mati kok belum sholat pula. Jadi malaikat Israel itu tahu dengan kita nggak pernah tahu. Ada orang itu diketahui oleh malaikat Israel matinya itu besok. Sekarang masih ngakak. Bahkan ada orang itu diketahui oleh malaikat Israel matinya 5 menit lagi. 5 menit. Jadi sebelum 5 menit itu masih makan pempek, masih makan sate guleo sambil ketawa-ketawa, tas-tos tangan, hahaha gembira di bandara. 5 menit lagi dia akan dipanggil naik pesawat. Naik pesawat. Tujuan Bangka, jatuh di laut. Meletus. Meledak pesawatnya. Meledak pula, hancur jadi bubur orang yang 5 menit masih makan pempek. Maka kita harus waspada. Inilah hari-hari kita berada dalam usaha kebaikan. Harapannya kita menjadi orang yang husnul khotimah. Hari-hari ngaji, hari-hari sholat, hari-hari ibadah, malam tahajud, doa, zikir. Selalu terus berada dalam kebaikan. Terus. Faqalilul jam'i fi dzalik afdal min katsirihi fi ghairihi bal bahatha ba'duhum anna al-infirad bil muta'attil 'anil salati bi ghaibatihi afdal wal awjah. Terus Walau kana lamun ono sapa imamul qalili imame jamaah kang setitik iku Allah luwe utama bil imamati kelawan dadi imam linahwi ilmin karena sepadane ilmu kealiman kana mongko ono opal huduru hadir ing dalem sandinge imam qalil iku Allah luwe utama. Atau imam yang jamaahnya sedikit, imam masjid yang jamaahnya sedikit, imamnya itu lebih alim dibanding imam yang jamaahnya
imam di masjid lain yang jamaahnya lebih banyak tetapi tidak alim. Jadi imam ini mempengaruhi keutamaan berjemaah. Yang masjid ini imamnya hafiz Quran, yang ini imamnya peletot atau tidak hafiz Quran. Maka lebih baik berjamaah di sini walaupun makmumnya sedikit dibanding sini makmumnya banyak. Karena di sini yang makmumnya sedikit imamnya hafiz Quran. Imamnya ulama, di sini orang awam. Disinilah di dalam menjadikan imam sholat itu harus betul-betul orang yang ngerti agama. Jangan asal sudah lama ngimamin tidak mau diganti. Jadi kana imamul qalil aula bil imamah linahwi ilmin kana al-hudur indahu aula. Di imam masjid yang alim makmumnya sedikit, lebih utama kita bermakmum kepada dia daripada bermakmum kepada imam masjid yang tidak alim makmumnya banyak. Makanya kalau di negara-negara maju itu masjid-masjid itu tidak jadi imam melainkan semuanya hafiz Quran. Di Mekah, Madinah, di negara-negara di Qatar, di Abu Dhabi, di Dubai, itu seluruh masjid-masjid itu walau bahkan musola bukan masjid aja, bukan masjid yang untuk sholat berjamaahnya Jumat aja. Masjid-masjid kampung imamnya itu hafiz Quran. Imam sholat 5 waktu hafiz Quran. Apalagi imam sholat tarawih setahun sekali. Itu dipastiin itu bukan sholatnya itu kul huwallahu ahad. Itu hataman Quran semua itu. Dengan hafiz Quran yang suaranya bagus-bagus. Karena kalau orang itu ngimamin, dia habis Quran, suaranya bagus, maka nanti ada kesan tersendiri dibanding yang tidak seperti itu. Nah, zaman akhir itu seperti itu mulai tidak diutamakan. Tidak diutamakan dan tidak diusahakan. Sehingga ya tarawih itu tidak nikmat senikmat dulu, macam rutinitas gitu. Suasana itu sudah kurang, nikmatnya sudah kurang. Akhirnya terkesan sholat itu main-main karena dipimpin oleh imam yang main-main. Maka urusan sholat ini harus diseriuskan. Bentuk daripada keseriusan itulah bagaimana yang imamin betul-betul orang yang diyakini Fatihahnya, bacaan Qurannya bagus, hafiz Quran, ditambah lagi ulama. Makanya kamu itu yang diperhatikan betul-betul itu semuanya. Yang ngapal Quran, ya juga belajar ilmu. Di mana dua-duanya dapat. Jadi mempengaruhi sholat berjamaah imamnya. Imam yang alim hafiz Quran, walaupun makmumnya sedikit, bermakmum kepada dia lebih utama daripada imam yang tidak alim, tidak hafiz Quran, walaupun makmumnya
banyak. Apalagi imam yang hafiz Quran yang ulama, makmumnya banyak. Terus walau ta'arada dan lamun bertentangan apa al khusyu'u kekhusyuan wal jama'atu lan jamaah fahaya mongko tawi jamaah iku Allah lebih utama kama qaidane pendapat adbaku kang sepakat sinten ulama alai ngatasima haitsu qalu sekiranya berpendapat sinten ulama inna fardul kifayati satemene fardu kifayah iku afdulu luwe utama. kenapa dibaca inna fardhol kifayah? Kan tidak ada harkatnya itu. Kok kamu dibaca fardhu? Kok enggak dibaca fardu? Jadi isimnya inna. Isimnya Inna. inna. Inna itu huruf apa? Amil apa? Inna, anna, ka anna, laita. Amil apa? Amil apa? Taukid. Huruf taukid. Amil apa? Amil nawasikh ya. Masih. Apa nawasikh? Amil yang merusak susunan mubtada dan khabar. Harus tahu. Terus Iku afdalul luwih utama apa fardu kifayah minas sunnati saking sunnah. Wa afta lan berfatwa. jadi Situn fardu kifayah itu lebih utama dibanding sunnah. Terus Sinten Al-Ghazali Imam Ghazali wa tabi'ahu lan manut ing Imam Ghazali Sinten Abdul Hasani Al-Bakriyu Imam Abdul Hasan Al-Bakri fi syarhihi ing dalam syarahe Imam Abdul Hasan Al-Bakri alal minhaji ngatasi kitab minhaj bi auliyatil infiradi kelawan keutamaane salat ijen liman kedua wong la yakhsya'u kang ora khusyuk sapa man ma'al jamaati sertane jamaah fi aksari salati ing dalam akehe salate man. Kala jadi, kata Imam Ghazali ya, diikuti oleh Abdul Hasan Al-Bakri dalam kitab Al-Kabir bahwa al-impirat liman la yahsya' ma'al jamaah fi aksari salatihi aula. Salat sendirian bagi orang yang kalau berjamaah enggak khusyuk itu lebih utama. Tapi justru kadang sholat sendirian yang enggak khusyuk. Jadi orang itu kalau sekarang namanya khusyuk itu susah. Jadi jangan beralasan, oh saya sholat sendirian itu lebih khusyuk dibanding berjamaah. Bohong. Karena khusyuk itu bukan muncul dari pikiran, itu dari hati yang bersih, makanan yang halal. Semua makanannya saburadul, tidak jelas. Jadi memang betul kalau misalnya kamu wali, kamu itu bisa khusyuk dari takbir sampai salam. Kalau sholat sendirian, kalau berjamaah nggak bisa khusyuk, maka sholat sendirian kan lebih utama memang. Tapi kalau cuman kamu ngaku. Aku itu kalau sholat sendirian khusyuk, kalau berjamaah nggak khusyuk. Itu belum ngaku-ngaku ya. Maknanya justru karena sholat sendirian nggak khusyuk, maka kita mau terus sholat berjamaah. Walaupun orang berjamaah nggak khusyuk, sama-sama nggak khusyuk, sholat sendirian nggak khusyuk, sholat berjamaah semuanya nggak ada yang khusyuk, maka lebih utama berjamaah. Jangan sampai dijadikan alasan. Kata Imam Ghazali itu sholat sendirian kalau khusyuk lebih utama dibanding sholat berjamaah nggak khusyuk. Iya benar kalau memang betul begitu. Ini sholat sendirian nggak khusyuk.
sholat berjamaah nggak khusyuk, apalagi sholat sendirian. Karena khusyuk itu sendiri muncul daripada hati yang bersih. Maka kalau orang itu mengatakan saya khusyuk dari takbir sampai salam, kalau sendirian, bohong. Bohong. Untuk itu disyariatkanlah berjamaah itu supaya kalau ada yang khusyuk dalam takbir, habis itu nggak ada yang khusyuk salam, ada yang khusyuk di Fatihah, maka dikumpulkan ya, sehingga dijadikan satu sholat khusyuk, maka dianggaplah sholat berjamaah itu semua khusyuk semua. Jadi jamaah itu adalah untuk kerjasama supaya sholat kita diterima. Jadi pendapat Imam Ghazali, sholat sendirian khusyuk lebih utama dibanding berjamaah tidak khusyuk. Itu betul kalau memang kamu sholat sendirian dari salam sampai dari takbir sampai salam itu betul-betul khusyuk. Dan mencari orang yang sholat seperti itu dari takbir sampai salam khusyuk, tidak pernah ada lalainya, itu jarang, kecuali kamu wali Allah atau nabi sekalipun. Baru kamu masih seneng makan yang nggak jelas, makanannya asal makanan. Kamu bukan kamu orang yang mendengarkan yang di kampung-kampung itu masih makan kodok, ya sholat jalan, maksiat terus. Nah, ada orang bertanya, gimana ada orang itu masih sholat tapi masih maksiat, sholat tapi masih maksiat. Ya bagus, daripada sudah maksiat tidak pernah sholat tapi masih maksiat. Mudah-mudahan nanti sholatnya bisa mencegah maksiatnya. Jadi kalau dibanding-bandingkan sholat tapi masih maksiat dibanding dengan maksiat terus nggak pernah sholat, gimana? Ya lemak sholat walaupun masih maksiat, syukuri dulu. Semoga dengan sholatnya berhenti maksiat. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Betul, kalau orang itu sholat sendirian khusyuk mulai takbir sampai salam, kalau berjamaah nggak khusyuk misalnya, nah, lebih baik sholat sendirian. Tapi kalau orang itu sudah bisa sholat khusyuk sendirian, maka dia kalau berjamaah tentunya lebih khusyuk. Gitu. Kalau ada orang kemudian berpikiran sholat sendirian saya khusyuk, kalau mati tidak khusyuk, itu bukan setan supaya tidak maknanya beralasan namanya. Maka sholat berjamaah itu anugerah. Kalau orang itu bisa sholat berjamaah, Masya Allah. Jadi nilai 27 itu memberikan hikmah pelajaran bagi kita. Selalu berusaha untuk mendapatkan keuntungan yang besar dalam amal berupa sholat itu. Sehingga kalau urusan jual karet 1 kilo di sini 10.000, kalau ke Palembang sana 1 kilo 50.000, maka orang yang cerdas dia tidak akan jual di sini walaupun harus berangkat ke Palembang lebih jauh, tapi kan di sana nilainya lebih besar. Yang tetap menjual di sini, tidak berangkat ke Palembang ke sana, di sini 10.000, di Palembang 50.000, orang bodoh. Dia mengatakan, ngapain sih jauh-jauh? Sama-sama duit kok. Mau jauh-jauh ke Palembang, di sini kan laku juga 10.000. Sama-sama duit. Nah, ini orang bodoh namanya. Sama-sama duit tapi mutunya beda. Di sini 10.000, di sana 50.000.
ribu. Sholat sendirian di rumah 1. Sholat sendirian 1. Berjamaah 27. Orang tidak akan pernah meninggalkan sholat berjamaah, melainkan orang yang dia mengatakan, sama-sama sholat kok. Sendiri sholat, berjamaah sholat. Beda hasilnya, beda. Memang sama-sama sholat. Tapi kalau sholat sendirian dapat 1, sholat berjamaah dapat 27. Memang sama-sama laku, jual karetnya laku. Tapi di sini 10.000, di Palembang 50.000. Itu urusan itu orang pada ngerti. Jadi harga itu membuat kita lebih semangat. Maka Allah menghargai itu di dalam amal nih. Sholat ada harganya, berjamaah sekian, zikir ada harganya. Barang siapa mengucapkan sekali Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Sekali Allah tulis dalam catatan amalnya 100.000 kebaikan, dihapus 100.000 keburukan, dinaikkan 100.000 derajat. Siapa yang memberi nilai begitu itu? Rasulullah melalui Allah wahyu. Nah, jadi itulah perlunya kita tahu nilai amal. Supaya kita semangat beramal karena tahu nilainya. Kenapa ada orang mantang karet itu mau panen karetnya, dia berangkatnya jam 3 malam pakai obor di jidat lagi, pakai apa namanya tuh, lampu di jidat ya, senter itu, pakai sepatu bot supaya tidak digigit ular, pakai sepatu bot katanya, pakai kaos tangan, wow, pakai kaos, pakai jidat, nempel lampu di jidat jam 3 malam. Kenapa? Karena dia punya prasangka bahwa kalau malam masih dingin sehingga getahnya banyak. Akhirnya dia jam 3 malam sudah pergi ke kebunnya. Deres karetnya. Panen karet. Karena tahu nih nilai. Nilainya karet itu dibalik walaupun busuk ada duitnya. Busuk itu karet itu. Tapi ada duitnya. Sama kayak ayam potong. Hari-hari itu nyium tai ayam. Rela dia itu. Kenapa? Karena dibalik nanti panen itu ada duit merah dan biru. Semangat. Itu urusan dunia itu semangat. Coba dia tidak ngerti duit kayak orang gila. Mana dia mau suruh mantang, suruh jaga ayam potong. Orang gila. Tidak mau karena dia tidak ngerti harga. Jadi orang yang tidak mau tahu dengan nilai-nilai amal, dia seperti orang gila yang tak tahu nilainya uang dibalik bekerja. Terus maka kita diperintah oleh Allah untuk mengetahui nilai-nilai amal itu dengan taklim. Maka ilmu itu ada 2. Ilmu fadhail, ilmu masail. Ilmu fadhail itu ilmu yang membahas tentang keutamaan dan nilai amal. Kitabnya seperti Riyadhus Shalihin. Majarrobih. Kitabnya Riyadhus Shalihin, Majarrobih. Ada ilmu masail yang membahas tentang lurusnya amal, tahu syarat rukun, itu nama masail. Semakin orang itu ngerti dengan nilai-nilai amal, maka semakin semangat. Terus Bismillahirrahmanirrahim. Qala wis ngucap sinten syekhuna guru kita tegese Imam Ibnu Hajar wa huwa utawi kumul haq iku kazalika kaya mengkonone bi awlayatil infiradi in pata
Lamun pot apa khusyuk fi jami'iha ing dalam Arsapin masuk. sekabehane salat. Hah? Mana? Mana kamu? Ayo. Wa ibtahu bani Abdi Salami utawi patwahe Imam Ibnu Dalam bi anal khusu'a kelawan satemene khusuk iku Allah luwih utama mutlaqon kelawan mutlak innama ya'ti angin pestine teko apa ibta ala qaulin ing atase pendapat anal jama'ata satemene jamaah iku sunnatun sunnah walau ta'arada lamun bertentangan apa fadilatu sama'il Qur'ani keutamaan midangat Quran minal imami saking imam ma'akilatil jamaati sertane setitike jamaah wa adamu sama'ihi lan ora onone minangat Al-Qur'an ma'akasratiha sertane akeh jamaah kana mongko ono apal awalu kang kawitan iku abdalu luwe utama. Terus. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajuzu lan wenang imum faridin kedue wong kang salat ijen apa yen wiya yen to niat sapa tidak manut bi imamin kelawan imam asna'ah salatihi ing dalam tengah-tengahe salat munfaridun wa in ikhtalafat lan senajan bersolayan apa rakaatuhuma rakaate munfaridun lan imam lakini yukrohu akan tetapine den makruhake zalika Opo dalika opo zalika mengkono-mengkonoe ayyan wiyal iktida'a bi imamin atna'a salatihi lahu kedue munfaridun duna makmumin dudu kedue makmum kharaja kang metu sapa makmum minal jamaati saking jamaah linahwi hadasi imihi kronos padane hadase imami makmum fala yukrohu mongko ora den makruhake lahu ku makmum opo ad-duhulu melebu fi jamaatin ing dalam jamaah ukhra liya fa iza tada mongko arekalane niat makmum sapa munfaridun fil asna'i ing dalam tengah-tengahe salat lazimahu mongko wajib hu ing munfaridun opo muwafaqatul imami ya imam summa in faraga terus summa in faraga tumulilamun wes rampung sapa imam awat ing dalem kawitan atama mongko nyempurnaake sapa munfaridun masbukin koyone imam masbuk wa illa kamasbukin kamasbukin kaya dene makmum masbuk wa illa lan lamun ora in faraga awalan fang dizaruhu mongko utawi nunggu man menteni mongko utawi ngenteni man iku afdalu luweh utama wa tajuzu lan wenang opo al mufaraqatu misaake diri bila uzrin kelawan tanpa uzur ma'al karohati sertane kemakruhan fatufawatu mongkopot opo fadilatul jamaati fatufawitu mongkopot opo fadilatul jamaati fadilah jamaah patafutu gitu aja patafutu mengkopot apa fadilatul jamaah. Terus Bismillahirrahmanirrahim. Wal mufaraqatu
utawi misaake diri bi uzrin lawan uzur kamur kamuruhsin Kamurohisin. kamurohisin Kamurohisi tarki jamaatin. kamurohisi tarki jamaatin kedene keringanan ninggalake salat jamaah wa tarkihi lan ninggalake imam sunatan maksudatan ing sunnah maksudah kata syahudin kedene tasyahud awalin kang kawitan wa kunutin lan kunut wa suratin lan surat wa tatwili lan dawane imam wa makmumi lan iku kelawan makmum dhafun utawi lemah au suglun utawa sibuk la taputu pot apa padilatuha padilah jamaah waqat tajibu lan terkadangan wajib apa al mufaraqatu misaake diri kaan arodo koedene lamun terjadi apa mubtilun perkara kang batalake li salati imamihi mareng salat imame makmum waqat alimahu lan teman-teman wes ngaweruhi sapa makmum ing imam ing mubtil Ing batali sholati imam. ing mubtilus li salati imamihi fayalzamuhu mongko wajib ing makmum apa niyatuha niate mufaraqah fauron kelawan segera wa illa lan lamun ora niyatuha fauron batalat mongko batal apa salat Ya, jadi kota jibul mufaqqah kan arodo mubtilun li sholati imamihi wa qad alimahu. Seperti misalnya makmum tahu sholat imam batal dan dia tahu sholat imam batal sebab mungkin makmumnya mengetahui di kaki imam contohnya ada najis. Maka dalam kondisi seperti itu makmum tahu di kaki imam ada najis di mana itu membatalkan sholat, sholatnya imam, fayalzamuhu niyatuha fawra. Maka makmum yang tahu tadi wajib niat mufaraqah. Kalau tidak niat mufaraqah wa illa batalat. Batal sholatnya. Jadi seorang pemimpin itu seperti orang ngimami sholat. Selama masih baik, ya kita ikuti. Tapi kalau nggak baik lagi, jangan diikuti. Itulah. La ta'ata li mahlukin bi maksiatin. Tidak boleh ngikuti makhluk kalau dengan ngikuti maksiat sama Allah. Suami wajib ikut istri sama dalam urusan ketaatan. Tapi kalau suami nyuruh istrinya mencuri ayam tetangga, tidak boleh taat. Itu contoh. Maka sholat berjamaah itu contoh di dalam mengatur kehidupan. Sebagaimana dalam sholat jamaah ada imam yang diikuti, maka dalam tatanan kehidupan juga ada imam yang diikuti. Negara ada presidennya. Provinsi ada gubernurnya, kabupaten ada bupatinya, kecamatan ada camatnya, desa ada kepala desa, keluarga ada kepala keluarga. Itu wajib diikuti selama tidak
menentang Allah. Sebagaimana makmum dalam sholat berjamaah harus ikut imam selama imamnya tidak kentut. Kalau imamnya kentut mau diikuti terus, tidak boleh. Kamu sholat berjamaah, imamnya kentut, tetap terus dia ini sedang baca Fatihah kentut. Oh, jangan diikuti ini, imam nggak becus ini. Jadi makmum wajib ikut imam. Kalau tidak ikut imam, batal sholatnya. Selama imamnya layak diikuti. Kalau imamnya nggak layak diikuti, makmum wajib mufarokoh, berpisah, tidak bermakmum kepada dia. Kalau tetap dia ngikutin, maka batal. Ustadz nih, sekarang yang ngomong nih Ustadz kamu. Wajib diikuti selama arahannya itu kebaikan. Kalau arahannya keburukan, jangan kamu ikuti. Kamu bilang, mohon maaf Pak Ustadz, kalau Pak Ustadz nyuruh saya nyuri ayam Pak Waras, saya nggak mau. Sama aja kalau begitu Ustadz ngajak nyemplung ke neraka bareng-bareng. Jadi kalau keburukan tuh jangan mau. Kalau kebaikan harus mau. Kalau kamu diajak kebaikan tidak mau, rugi kamu. Al-Fatihah. Iya na'udzu iya. Subhanallah bihamdihi, subhanakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.